Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita percaya Allah kita Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini berada, Allah tetap memberkati kita, bahkan akan melawat kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita saat ini, marilah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau pada saat ini kami boleh kembali, Kau izinkan kami boleh kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang senantiasa menjaga kami, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah padam dalam hidup kami. Bahwa kasih-Mu seperti mata air yang selalu mengalir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kedatangan kuasa Allah sendiri akan memimpin kami semuanya. Sehingga pada saat ini, setiap kami yang hadir, setiap anak-anak-Mu dimanapun yang menyaksikan ibadah pada saat ini, Engkau akan memberkati dengan luar biasa Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang Allah yang kami puji Tuhan. Tidak ada Allah selain Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memuji nama-Mu, kami akan mengagungkan nama-Mu, kami akan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilih
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memelihara kami, Allah yang selalu menjaga kami 24 jam. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau dan ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa, karena begitu baik bentuk kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Kau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat kami semuanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Pentakosta pertama, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya di atas loteng. Dan hari-hari ini Allah sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam 4 penjuru bumi. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus itu boleh membakar setiap kita, anak-anaknya yang selalu rindu dekat dengan Dia. Karena gerakan Allah saat-saat ini luar biasa. Mari kita bersyukur buat kegerakan Allah saat ini. Korban persembahan
Allah kita luar biasa. Janji-janjinya akan segera digenapi. Mari saudaraku, biarlah kita masuk dalam kegenapan Allah. Mari kita memperbaiki hidup kita. Mari kita memperbaiki hidup rohanian kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya pasti rindu supaya kita semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Begitu juga dengan saya pribadi. Saudara, aku dikasih Tuhan, hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan melawat umatnya. Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Biarlah pada saat ini kita boleh merindu untuk kita dilawat oleh Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kita. Roh Kudus membawa kita dalam hidup yang benar. Tidak hanya dengan hidup yang baik. Hidup yang baik belum tentu benar. Tapi hidup benar adalah juga baik. Dan itu hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku sekalian, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Katakan, kami berkumpul Tuhan untuk memuji-Mu. Kami berkumpul menghadap hadirat Engkau. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat.
kerinduan kami Tuhan. Engkau sudah melawat bangsa-bangsa yang lain. Kami rindu Tuhan, negeri kami, bangsa kami juga Engkau lawat Tuhan. Jangan lalui bangsa Indonesia, jangan lalui negeri Indonesia ini Tuhan. Curahkan api Roh Kudus-Mu Yesus. Menjelang kedatangan Kau yang kedua kali, Kau akan genapi firman-Mu. Biarlah seluruh Indonesia ini boleh dipenuhi api kemuliaan-Mu. Api kemuliaan-Mu membawa mujizat. Api kemuliaan membawa kesembuhan. Api kemuliaan membawa kelepasan bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Jangan lalui negeri kami. Jangan lalui keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami perlu api Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memantapkan iman kami kepadamu. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Penuhi gereja-Mu dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu itu Tuhan, membakar setiap hati kami, untuk kami rindu mendekatkan diri kepadamu. Hanya Kau satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya perlindungan kami Bapa. Kami perlu Engkau Roh Kudus, untuk menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Supaya kami menjadi gereja-gereja yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Di tengah kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan, kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami hanya perlu Engkau Roh Kudus, untuk menuntun jalan kami Tuhan. Untuk menuntun kehidupan kami, untuk kami selalu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah memberkati lewat pujian penyembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya kami ingin mendengar suara-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, urapan yang baru selalu mengurapi kami Tuhan. Sehingga sebentar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menjadi kemenangan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bila setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu, itu firman yang berkuasa, firman yang memberi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi kami rindu juga menjadi alat-Mu Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Kami mampu melakukan firman dalam hidup kami, supaya benar-benar hidup kami menjadi terang di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Tapi kami saat kami berada dengan Engkau, cahaya kami boleh menerangi dunia saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan jam ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya. Biarnya kuasa Allah sendiri yang akan memimpin, Engkau akan berotoritas atas kehidupan kami, kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kembali hari ini kita boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur campur tangan Allah yang luar biasa sampai hari ini. Tuhan masih melindungi, menjaga, dan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari tiba saatnya kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Menembus Batas Menggapai Kasih. Menembus batas menggapai kasih. Mari kita akan mengawali di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan menembus batas menggapai kasih. Kita akan melihat di dalam peristiwa ini, di mana kita melihat Petrus bisa berjalan di atas air. Sesuatu yang spektakuler. Hari ini mari kita akan belajar lebih dahulu, memahami akan menembus batas. Kata menembus batas ini mempunyai satu pengertian, yaitu keluar dari cara hidup yang biasanya manusia pikirkan. Keluar dari area hidup yang biasa manusia itu pikirkan. Artinya begini saudara, menembus batas itu kita harus berani keluar dari area yang seringkali kita pahami, yang seringkali kita pikirkan.
Dan di dalam menembus batas ini adalah kita harus keluar dari batasan-batasan yang biasanya kita pikirkan. Jadi ada batas-batas yang kita pikirkan dan kita menembus batas itu berarti kita mau keluar dari batas-batas itu. Ya. Dan menembus batas itu berarti juga kita harus keluar dan menjelajah dengan pola pikir kita, bukan hanya sebatas yang dipikirkan, tapi kita harus berani melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata menembus itu berasal dari kata dasar tembus. Ya. Dari kata dasar tembus. Dan kata menembus itu mempunyai arti di dalam kata verbal atau kata kerja. Sehingga kata menembus batas atau kata menembus itu dapat menyatakan suatu tindakan. Ya. Satu action, satu tindakan, satu keberadaan, dan satu pengalaman. Dan itu kata menembus. Kita akan belajar hari ini bagaimana tindakan kita, keberadaan kita, pengalaman kita untuk bisa melampaui dari batasan-batasan yang seringkali kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pengertian menembus itu di dalam kata kerja, kata verbal tadi adalah berarti keluar pada celah-celah permukaan. Jadi kalau kita perhatikan ini ada permukaan, kata menembus itu berarti kita harus keluar dari permukaan itu. Muncul, saudara. Melebihi daripada permukaan itu. Kata menembus juga berarti melewati. Ya, melewati. Kalau ini ada sesuatu dan kita ada di dalamnya, maka kita harus berani melewati. Itu namanya menembus. Ya. Menembus. Muncul dari batas itu. Nah, itu kata menembus. Kita belajar dalam pemahaman apa kata batas itu. Sehingga ketika bisa tahu, memahami, ketika kita tahu arti menembus dan kita batas, maka kita akan bisa menikmati dan bisa kita belajar dan kita bisa untuk menggapai kasih itu ketika kita menembus batas. Bapak Ibu saudara sekalian, kata batas itu dapat diartikan sebagai garis pemisah. Garis pemisah antara dua bagian atau lebih daripada sesuatu, itu batas. Jadi kalau Alkitab ini ada pembatasnya. Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Di situ ada batasnya. Artinya ada garis pemisah. Nah, kata batas itu juga mengatakan pemisah antara. Ya. Antara apa? Antara A dan B. Ya, antara 1 dan 2 itu ada pisahnya. Sehingga kata menembus batas ini berarti kita harus punya satu pengalaman, satu tindakan, satu keberadaan di mana kita harus keluar dari celah-celah permukaan itu. Atau berarti kita harus melewati dari batas-batas. Dari sekat-sekat yang ada. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk hari-hari ini. Satu contoh, menembus batas itu. Saya tidak bisa karena sudah tua. Itu menjadi alasan. Berarti apa yang kita pikirkan, kalau kita tua berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kita tidak bisa bergerak dengan cepat. Karena apa? Kita dibatasi dengan kata tua tadi.
Sehingga seringkali itu terdengar di dalam kehidupan kita, aku udah tua kok. Aku enggak mau maju, aku enggak mau layani. Aku enggak mau melakukan sesuatu, karena apa? Dibatasi dengan yang namanya usia. Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang luar biasa, seperti katakan tadi, Petrus bisa melakukan sesuatu yang spektakuler ketika dia keluar dari batas yang ada, yang sedang mereka hadapi dan yang sedang mereka pikirkan. Bukankah seringkali kita juga berkata, saya tidak bisa karena saya bukan seorang sarjana. Saya bukan lulusan teologi. Saya bukan orang pinter. Nah, kalau kita sudah membatasi diri kita ada di dalam batas itu, kita nggak bisa keluar, saudara. Kita nggak akan bisa untuk mengatasi. Kita nggak bisa muncul, kita tidak punya pengalaman. Kalau kita ada di dalam batas tadi. Apa yang kita pikirkan? Apakah hanya orang sang sarjana? Apakah mereka yang lulusan teologi yang bisa menyampaikan firman Tuhan, yang bisa memberitakan kabar baik? Itu pertanyaan dalam diri kita. Bukankah seringkali kita coba berkata, saya tidak bisa karena pengalamanku sangat sedikit. Ya, saya nggak punya pengalaman. Itu loh si A, dia lebih punya pengalaman. Sehingga saatnya, atau memang dia yang harus berada di depan. Mereka yang harus melakukan itu. Sekali lagi, itu kita masih ada di dalam batas. Ya, sehingga kita tidak bisa melakukan, sehingga kita tidak punya pengalaman yang begitu spektakuler. Kita nggak akan bisa menggapai akan kasih itu. Nanti kita akan belajar bersama. Apa yang akan dinikmati ketika kita menembus batas. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan-alasan yang terungkap di dalam kehidupan kita karena kita tidak biasa, kita tidak bisa, aku tidak mampu. Aku orang miskin. Aku tidak berdaya. Kalau kita ada di dalam konteks yang seperti itu, perhatikan saudara, kita tidak akan bisa menikmati satu pengalaman yang luar biasa. Ya, perhatikan bila dari awal seseorang itu sudah mempunyai argumentasi atau alasan-alasan. Coba perhatikan, hampir bisa dipastikan bahwa orang tersebut akan selalu gagal. Perhatikan, kalau dari awal kita sudah berada dalam konteks alasan-alasan, batasan dan batasan itu, perhatikan, pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Karena apa, saudara? Karena jauh sebelumnya otak kita, pikiran kita, kita sudah membawa dan memberi label, ya, memberi gambaran gagal dan gagal. Sebab aku katakan, aku nggak bisa kok, aku nggak mampu. Ya kan? Tadi saya katakan, aku nggak bisa karena aku tidak lulusan sarjana. Aku nggak bisa bergerak karena aku udah tua. Aku nggak mampu. Dan banyak alasan ini dan itu. Dan pada akhirnya apa? Kalau kita sudah melakukan seperti itu, maka kita tidak akan melakukan langkah-langkah apapun. Kita tidak akan bertindak. Karena apa? Batas tadi itu loh. Makanya ayo kita harus lihat, kita harus bisa menembus batas itu. Kita harus keluar dari batas yang membatasi kita. Sehingga kita tidak bisa bergerak.
Sehingga kita tidak bisa merasakan kemenangan. Karena apa tadi? Batas tadi. Ayo. Kita harus keluar dari batas. Kita harus berani untuk menembus batas itu. Untuk menggapai kasih. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu sama saja kita kalah sebelum kita perang. Ya tak? Kita sudah menganggap, itu masalah besar. Aku tidak mampu. Ini kondisinya seperti ini. Yang membuat saya nggak bisa apa-apa. Dan perhatikan kalau kita dalam kondisi yang seperti itu. Kita akan gagal. Karena kita tidak mau melakukan. Karena kita tidak mau bergerak. Untuk keluar dari batas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali di dalam bacaan kita. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam keterbatasan mampu untuk melakukan sesuatu perkara yang spektakuler. Dengan keterbatasan yang ada, maka mampu untuk melakukan sesuatu di luar nalar pikiran manusia. Dan itu dialami oleh Petrus. Saudara mau mengalami seperti Petrus? Dengan keterbatasannya, ketika dia bisa menembus batas itu, maka apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, tidak masuk akal, tidak nalar. Tapi Petrus punya pengalaman. Dan saya yakin hari-hari ini saudara dan saya juga akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Amin. Ayo kita mau baca. Apa yang dilakukan? Kita lihat Petrus di dalam keadaan situasi yang tidak baik. Petrus dia mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam perjalanannya menyeberangi danau untuk menuju ke Kapernaum. Mereka sedang diterpa di tengah perjalanannya, di tengah malam perahu Petrus dengan rekan-rekannya diterpa oleh angin sakal. Angin yang berlawanan arah dengan perahu mereka. Coba bayangkan saudara. Mereka mengalami goncangan. Mereka mengalami hambatan. Gelombang besar datang menerpa mereka. Itu yang dihadapi. Itu yang terjadi. Tapi apa yang dalam peristiwa ini apa saudara? Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas air. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Petrus bisa menembus batas. Di luar nalar manusia. Hari-hari ini loh. Kita diperhadapkan hal-hal yang enggak masuk akal. Sulitnya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mampu. Saudara, kalau kita perhatikan wabah ini, sudah ada obatnya belum? Iya kan? Kalau batuk pilek gampang. Kalau batuk kasih konidin, obat batuk. Kalau panas dikasih obat panas, turun. Nah tapi sekarang saudara, kalau sudah terpapar, obatnya apa? Mari kita akan berpikir, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara dan saya akan berdampak dan terdampak dengan kondisi seperti ini. Seperti yang dialami oleh Petrus. Mustahil Petrus bisa berjalan di atas air.
Kenapa saudara? Jelas kalau namanya Petrus berjalan di atas air pasti akan tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena berat jenisnya itu berbeda. Betul? Berat jenisnya berbeda. Dia akan turun. Dia pasti akan tenggelam. Ya, ini disebut dengan hukum alam. Kalau mana yang berat berada di ringan, maka yang berat itu akan tenggelam. Perhatikan. Kenapa Petrus mengalami satu hal yang spektakuler? Karena Petrus bisa menembus batas. Batas dari hukum alam. Batas dari katakan gravitasi yang ada, yang menarik dia. Hati-hati saudara. Hari-hari ini, apakah kita menjadi orang-orang yang tenggelam karena ada gaya yang menarik kita? Untuk kita turun, untuk kita tidak menjadi pemenang, untuk kita tenggelam dalam masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Tentunya Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya untuk mengalami hal yang seperti itu. Perhatikan, Petrus bisa menembus batas. Petrus bisa berjalan di atas air. Saya yakin saudara dan saya bisa melakukan dan mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus. Bukan berarti kemudian kita, aku tak di kolam renang, kemudian saya akan berjalan di atas air. Tenggelam saudara. Jelas-jelas hukum alam akan membawa kita akan tenggelam. Tapi bukan itu artinya. Ada sesuatu yang tadi katakan menembus batas. Menembus batas. Nah, mengapa Petrus bisa? Apa rahasianya? Hari-hari ini Tuhan juga memberikan rahasia itu dalam hidup kita. Supaya kita bisa berjalan mengatasi problem hidup kita. Dan kita bisa menggapai kasih itu. Nanti kita akan lihat apa yang digapai oleh Petrus. Dan apa yang dialami oleh Petrus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari saudara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Supaya kita bisa menembus batas. Dan menggapai kasih itu. Apa yang harus kita perhatikan? Dan apa yang dialami oleh Petrus. Mari kita akan lihat. Tetap di dalam Matius pasal yang ke-14. Coba kita akan mencermati. Yang pertama. Kenapa Petrus bisa menembus batas dan menggapai kasih? Karena apa? Karena kasih Tuhan. Karena perhatian Tuhan. Dan karena tanggung jawab Tuhan. Ya, perhatikan, bisa menebus. Karena ada kasih Tuhan. Ada perhatian Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab juga. Coba kita lihat di dalam ayat 22. Ya, Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Apa terjadi saudara? Tanggung jawab Tuhan, kasih Tuhan, perhatian Tuhan itu ditunjukkan kepada murid-murid Yesus. Dari awal sampai akhir daripada perjalanan murid-murid Yesus. Coba kita perhatikan. Benar enggak dari awal perhatian Yesus, kasih Yesus, dan tanggung jawab Yesus terhadap murid-muridnya sampai pada akhirnya.
Kita akan mencermati dalam peristiwa ini, dalam ayat ini. Coba perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Dengan jelas diawali dengan apa, saudara? Dia memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu, mendahului Yesus untuk ke seberang. Coba perhatikan. Awal Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului dia. Untuk menyeberang. Perhatikan, itu Tuhan sudah menyuruh kan ya, memerintahkan. Apakah nanti kita lihat dalam perjalanannya Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan gak perhatikan mereka, dan Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap mereka? Coba kita lihat sesuatu yang luar biasa yang akan kita nikmati untuk hari-hari ini. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menembus batas. Karena kasih Allah, karena perhatian dan tanggung jawab Allah dari awal sampai pada akhirnya. Saudara, ya yang lain di mana? Orang-orang yang banyak tadi yang dengar akan khotbahnya Yesus, pengajarannya Yesus, disuruh pulang. Ya, perhatikan, di awal Tuhan perintahkan untuk menyeberang lebih dulu. Ayat yang ke-24, apa yang terjadi? Saat mereka mengarungi danau itu. Apa yang terjadi tengah malam? Perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal. Angin sakal itu saudara angin yang berlawanan. Coba perhatikan, kalau saudara ke timur itu angin dari timur ke barat. Kira-kira bisa jalan enggak? Lancar enggak perjalanannya? Sangat susah. Karena ada tekanan. Ya, ada tekanan. Ini dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya. Satu pengalaman dari Petrus ketika Tuhan memerintahkan Petrus untuk menyeberang lebih dahulu. Ayat yang ke-24 dengan tegas dikatakan. Mereka mengalami goncangan yang luar biasa. Dan ayat selanjutnya dikatakan di surat 25. Jam 3 malam. Perhatikan. Satu proses yang luar biasa, yang begitu lama yang dia hadapi. Jam 3 malam, Yesus datang menjumpai mereka. Itu yang saya katakan tadi. Yesus mengasihi mereka. Yesus perhatikan mereka. Iya kan? Tidak dibiarkan mereka harus goncang, lemah imannya, ketakutan dalam menghadapi gelombang, tekanan, hambatan yang begitu besar. Yesus datang, Yesus menjumpai. Itu loh yang katakan, kasih dan perhatiannya Yesus. Saya yakin saudara dan saya juga mengalami hal yang seperti ini untuk hari-hari ini. Jangan kita dibatasi, tadi katakan, Tuhan gak hadir, Tuhan gak mengasihi, Tuhan gak memperhatikan aku. Sehingga kita tidak bisa menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan di dalam hidup kita. Karena kan sudah ada di dalam kotak batas tadi. Ingat, dalam kondisi yang seperti itu, Yesus perhatikan, Yesus kasih sehingga Yesus datang menjumpai mereka. Dan kemudian kita melihat pada ayat yang ke-32. Coba apa yang terjadi dari awal sampai akhir.
sampai angin itu reda, sampai gelombang itu teduh, sampai apa? Perjalanan mereka aman, perjalanan mereka nyaman. Perhatikan, saya katakan dari awal sampai akhir. Saya yakin Tuhan juga akan menjumpai saudara dan saya. Ketika kita menghadapi batasan-batasan, tekanan-tekanan, masalah-masalah yang terjadi untuk hari-hari ini. Tuhan ingin tuntaskan sehingga kita dapat damai sejahtera. Kita bisa aman, kita bisa nyaman. Amin. Itu rahasianya. Karena kasih perhatian dan tanggung jawab. Makanya Tuhan datang sebagai tanggung jawab dia. Dia sudah menyuruh murid-muridnya, Petrus dan kawan-kawannya. Ketika mereka mengalami hal yang seperti itu, maka dia bertanggung jawab. Untuk apa? Memberikan damai, sejahtera, nyaman, aman. Sekalipun kita melihat di dalam ayat yang ke-26, mereka melihat kehadiran Yesus dipandang sebagai hantu. Betul ya? Itu hantu. Coba bayangin saudara, Yesus loh. Yang mau menolong, yang mengasihi, yang memperhatikan, yang bertanggung jawab dalam hidup. Dianggap hantu. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk dia tidak melakukan sesuatu bagi umatnya. Jadi yang pertama kita lihat saudara, kasih, perhatian dan tanggung jawab Tuhan. Yang kedua, kenapa Petrus bisa menembus batas dan menggapai kasih itu? Karena Petrus dengar perkataan Yesus. Petrus bukan hanya dengar perkataan, tapi Petrus pun juga dengar akan pernyataan Yesus. Coba kita lihat ayat yang ke-27. Apa katakan? Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan di situ. Yesus mengatakan tenang. Apa yang dikatakan? Tenang. Apa yang dinyatakan? Ini loh aku. Jangan takut, aku Tuhan Allahmu yang menyelamatkan kamu. Dan ketika Petrus mendengar perkataan dan pernyataan, apa yang Petrus mampu untuk menembus batas. Saya yakin hari-hari ini dengar firman Tuhan, dengan pernyataan Tuhan. Tuhan mengatakan tenang. Ayo kita belajar. Tenang untuk menghadapi hari-hari ini. Enggak perlu kita khawatir, enggak perlu kita takut. Dan saya yakin semua akan mengalami yang seperti itu termasuk saya. Tapi ketika kita dengar pernyataan dan perkataan Yesus, katakan tenang, jangan takut, aku ini Tuhan Allahmu. Itulah yang membuat tadi katakan Petrus bisa muncul dari permukaan. Menembus. Jangan takut. Itulah bentuk yang katakan Yesus yang memperhatikan. Yesus yang memuaskan. Yesus yang membuat mujizat. Itulah pernyataan-pernyataan Yesus. Aku loh perhatian, aku yang mengasihi engkau, aku yang memuaskan engkau, aku yang juga membuat mujizat. Masih kita takut, masih kita gentar, masih kita tidak mau bergerak keluar untuk menembus batas-batas yang membatasi pola pikir kita. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 di dalam pasal yang ke-14. Mereka sebenarnya sudah tahu siapa itu
Tapi mereka melihat Yesus datang itu sebagai hantu. Karena apa? Yang dia perhatikan adalah masalah yang dialami dalam hidupnya. Tekanan yang ada, gelombang yang ada, yang menghantui di dalam diri. Sehingga pola pikirnya, itu hantu. Padahal kita lihat sebelum peristiwa ini, Tuhan lakukan mujizat. Dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Yang makan 5.000 orang, itu yang dihitung lakinya. Belum istri, belum anak. Sudah seperti itu dikatakan semuanya kenyang. Ya kan? Semuanya kenyang. Itu masih ada sisa 12 keranjang. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Mau saudara akan alami hal ini, mujizat ini. Mau saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Maukah saudara akan mengalami bahwa Yesus akan memuaskan engkau untuk hari-hari ini ketika kita menghadapi batasan-batasan yang terjadi dalam pikiran kita. Dan ayat itu katakan plus saudara 12 bakul. Apa yang dikatakan Yesus? Coba kita lihat ayat yang ke-29. Yang katakan ayat yang ke-29 tadi katakan, datanglah. Ketika Petrus dengar perkataan Yesus dan pernyataan Yesus, maka Yesus katakan, datanglah. Dan ayat mengatakan, ketika ada tawaran, datanglah. Petrus langsung keluar, turun dari perahu. Dan apa saudara? Mujizat itu terjadi, sesuatu yang luar biasa itu terjadi, yang tidak pernah terpikirkan. Ya, di luar nalar, Petrus bisa jalan di air. Ya, jangan saudara nanti katakan, loh ada loh, saya bisa jalan. Benar enggak itu jalan? Nyebrang air. Karena hukum alam enggak mungkin. Pasti akan tenggelam. Tapi Petrus bisa menikmati. Karena Petrus dengar tawaran, ajakan Yesus untuk datang. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Yesus katakan, datanglah kepadaku semua yang lelah. Datanglah kepadaku semua yang lelah. Semua yang merasakan beratnya beban. Perhatikan, tidak dibatasi siapa orangnya. Semua, perhatikan. Yang letih, lesu, berbeban berat. Yang menanggung beratnya beban hidup ini. Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Dan ini yang ditangkap oleh Petrus. Sehingga Petrus bisa menembus batas untuk menggapai kasih itu. Hari ini, saat hari ini, Tuhan katakan kepada saudara, datanglah kepadaku, datanglah kepada Yesus. Maka engkau akan menikmati kelegaan. Tadi dikatakan, seluruh perahu itu mengalami ketenangan, kedamaian, kenyamanan sampai di tujuannya. Luar biasa. Yang ketiga, coba kita perhatikan. Apa yang rahasia? Jangan kalah dengan keadaan, tapi kalahkan kondisi. Kalahkan kondisi itu dengan apa? Berani untuk melangkah. Ya, jangan kita kalah dengan keadaan, tapi justru kita kalahkan dengan apa? Kita harus berani melangkah. Ayat yang ke-29 tadi katakan, apa yang katakan? Ketika Yesus mengatakan datang, Petrus turun. Ya,
Dia bertindak, terus dia melangkah keluar dari perahu itu. Perhatikan, keluar dari perahu. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu? Halo, hal yang luar biasa. Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus bisa mengatasi masalah. Hukum alam bisa dilewati. Saya yakin hari-hari ini saya akan bisa melewati seperti yang dialami oleh Petrus. John Maxwell mengatakan, jika ingin berhasil, Anda harus memusatkan perhatian pada apa yang Anda bisa lakukan. Pusatnya kepada apa yang Anda bisa lakukan. Bukan pada apa yang tidak bisa Anda lakukan. Jangan kita berpusat pada aku gak bisa, kok gak mampu tadi dikatakan. Ya, maka Petrus dia tidak melihat kepada besarnya keadaan yang ada. Tapi Petrus bisa mengalahkan itu dengan dia bertindak keluar dari perahu. Artinya apa? Keluar dari perahu. Berarti keluar dari keputusasaan. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka putus asa, mereka tidak punya harapan. Tapi Petrus bisa melakukan, Petrus bisa menebus batas-batas yang ada. Maka dia keluar. Hari ini, ayo keluar dari batas-batas yang membatasi saudara dan saya. Yang tidak bisa menikmati kasih Tuhan. Yang tidak bisa menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Keluar. Petrus dia keluar dari kan. Dan Petrus berjalan, ayat ini mengatakan, di atas air. Artinya apa? Ketika Petrus keluar, Petrus bisa keluar dari keputusasaannya. Maka Petrus bisa menang atas masalah. Demikian juga saya yakin saudara akan keluar mengalami kemenangan dari masalah-masalah yang saudara hadapi hari-hari ini. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus bukan hanya dia bisa keluar, tapi dia pandang kepada Yesus. John Maxwell tadi mengatakan jangan pandang dari apa yang tidak bisa kamu lakukan. Tapi apa yang bisa kamu lakukan itulah yang harus kamu lakukan. Dia pandang kepada Yesus. Tidak pandang kepada angin ribut, gelombang yang menerpa. Tapi dia pandang kepada Yesus Tuhan sebagai penyelamat itu. Yang keempat, apa rahasianya untuk menembus batas? Yang keempat katakan jangan batasi diri sendiri. Petrus tidak membatasi diri sendiri. Dia tahu apa yang ada di dalam dirinya. Itu berarti apa? Ketika kita tidak membatasi diri kita sendiri, maka itulah upah dari pikiran kita, upah dari konsep kita. Petrus tidak melihat apa dan siapa dirinya. Apa yang menjadi kemampuannya. Perhatikan, Petrus memberikan seluas-luasnya kepada Tuhan yang berkuasa. Petrus memberikan seluas-luasnya kepada Tuhan yang berotoritas di dalam dirinya. Dia yang berkuasa terhadap dirinya, Petrus. Dia pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus yang berfirman. Pandang kepada Yesus yang menyuruh, yang memerintahkan mereka harus mendahului Yesus, mengarungi. Petrus dia pandang kepada Yesus sebagai fokus hidupnya. Dia tidak lagi melihat Yesus sebagai hantu yang menakutkan. Hari ini ayo kita mau belajar. Kita pandang kepada Yesus. Fokus kita kepada Yesus. Bukan fokus pada diri kita. Siapa diri kita? Tadi katakan kalau kita melihat batas kita, aku udah tua, ya kita nggak akan bisa. Aku enggak pintar, kita pun juga tidak bisa melakukan. Aku orang miskin, aku enggak punya, kita pun juga tidak akan bisa melakukan. Iya kan? Aku tidak mampu,
Kita pun juga tidak akan bisa melakukan, karena itu menjadi batas kita. Kita harus keluar menembus batas itu. Dan kita akan menikmatinya. Yang terakhir, yang kelima. Apa rahasianya? Jangan bergerak jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan tembok-tembok. Dengan batasan-batasan yang ada. Petrus dia tidak melihat. Petrus dia tidak terpengaruh dengan tembok-tembok. Dengan pengaruh-pengaruh batasan-batasan yang ada. Yaitu apa tadi katakan? Loh, ini gelombang, ini angin kencang, ini perahu sudah oleng, saudara. Dia tidak melihat itu. Dia turun dari perahu. Katakan dia keluar dari perahu. Petrus tidak lagi melihat. Petrus tidak lagi memandang angin yang begitu luar biasa. Yang menekan dia. Yang berlawanan arah. Sehingga dia dengan tidak bisa untuk maju. Ada hambatan yang besar. Tapi Petrus tidak melakukan itu. Petrus tidak terpengaruh. Petrus melakukan, dia keluar dari perahu. Dan apa yang terjadi? Dia berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-30 dikatakan, ketika Petrus tidak lagi terfokus. Ketika Petrus mulai melihat tembok-tembok, batas-batas itu. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Dia mulai melihat angin, mulai gelombang. Ada gelombang. Padahal dia berjalan di atas air. Dia bisa menembus batas itu. Tapi ketika dia mulai beralih pandangannya, beralih konsep pikirannya, tenggelam. Saudara, hari ini pun juga kalau saudara mulai beralih dan terpengaruh dengan batasan dan tembok-tembok, saudara akan tenggelam. Perhatikan, saudara akan tenggelam. Mau kita tenggelam dengan hal-hal seperti ini? Kita dikalahkan? Tentunya tidak. Tapi perhatikan saudara, apa yang terjadi. Ketika Petrus tenggelam, Petrus dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Oleh sebab itu saudara, jangan izinkan batasan-batasan itu untuk menghalangi kita. Untuk menghalangi kita bisa menggapai kasih itu. Tapi syukur saudara, ketika dia Petrus dalam kondisi yang seperti itu, dia disadarkan. Maka dia berteriak, Tuhan tolong aku. Hari ini saya sangat yakin teriakan saudara, Tuhan akan dengar. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan dia mengatakan, kapok lu ya, wes rasano sik. Tidak. Secepatnya dia pegang tangan, dia gapai tangan Petrus, diangkat dan dibawa masuk di atas perahu dan sampai dalam perjalanan yang dituju. Saudara, Tuhan kita dengar apa yang menjadi keluhan saudara. Apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu, masalah yang saudara hadapi. Belajar untuk keluar, menembus batas-batas yang ada. Dan apa yang terjadi dikatakan di situ. Ayo, jangan batasan itu mempengaruhi itu. Tadi gak mampu, gak iso, gak kuat, tua, ya toh, gak pinter, miskin, apa saja. Udah, jangan itu menjadi batasan kita. Kita mau bongkar, kita mau pandang kepada Yesus. Amin. Dikatakan menggapai kasih. Apa yang menggapai? Menembus batas dan menggapai kasih. Apa kasih itu? Coba kita lihat. Yaitu kasih Tuhan. Saat Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Ayat yang ke-31 coba kita lihat di situ. Maka segera ya
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Amin. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak ulur-ulur waktu. Hari saat itu Tuhan akan pegang kita. Tuhan akan gapai tangan kita. Itulah gapaian kasih. Hari ini mari kita menggapai kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Kasih yang apa? Kasih yang menyelamatkan. Tadi katakan mereka, Petrus tidak mati, Petrus tidak tenggelam, tapi Petrus diselamatkan. Menggapai kasih Tuhan, kasih yang seperti apa? Kasih yang menguatkan iman. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Kasih Kristus yang menguatkan iman kita. Itulah yang akan kita gapai ketika kita bisa menembus batas. Kasih Tuhan yang seperti apa tadi katakan? Mengapa engkau bimbang? Artinya kasih yang meneguhkan kita. Hari-hari ini kebimbangan-kebimbangan yang terjadi, gapailah kasih Tuhan, kasih yang akan menguatkan saudara. Saudara tidak akan lagi bimbang dalam menghadapi gelombang masalah terjadi hari-hari ini. Batasan-batasan yang ada. Keluarlah dari batasan. Tembuslah batasan itu. Bukan hanya itu. Yang terakhir. Di situ kita lihat. Kasih yang memberi ketenangan. Kasih yang memberikan kedamaian. Kasih yang memberikan sukacita. Yesus datang masuk di perahu. Dan bersama-sama sampai kepada tujuan. Inilah kasih. Inilah yang digapai. Mau saudara terima? Ayo kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi penolong kita yang ajaib. Dan jadikan kasih-Nya. Yesus itu yang memikat di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengatakan aku tidak sanggup lagi, aku tidak mampu lagi, ketahuilah kasih Yesus yang mengasihi, Yesus yang memperhatikan, Yesus yang bertanggung jawab, Dia akan membawa kita, Dia akan menggapai tangan kita, Dia akan bekerja untuk kita. Apa yang menjadi masalah saudara hari ini? Ayo kita. Tawaran Yesus mengatakan datang kepadaku. Datang seperti yang katakan Yesus kepada Petrus. Datang. Amin. Dan ketika Petrus keluar dan Petrus datang. Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus bisa melampaui, menembus batas. Hari ini Tuhan akan berikan kepada engkau. Supaya engkau bisa berkemenangan di dalam Yesus. Mari kita akan pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu
bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan Ibu Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat kau, Yesus memperhatikan, Yesus mengasihi engkau, Yesus bertanggung jawab. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengarungi hari ini, capailah kasih Tuhan. Capailah tangan Tuhan. Hari ini Tuhan mau kerjakan sesuatu yang besar. Engkau bisa mengalahkan, engkau bisa menikmati satu pengalaman yang luar biasa. Saudara bisa menembus batas. Hari-hari ini apa yang menjadi batas-batas yang engkau tidak bisa menikmati kasih Tuhan, yang engkau tidak bisa menikmati kemurahannya, yang engkau tidak bisa mengasihi kasih-Nya, yang engkau tidak bisa menikmati keselamatannya. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, yang mengalami beban yang begitu berat. Datang kepada Yesus. Dengar perkataan Yesus. Dengar pernyataan Yesus. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku yang berotoritas. Aku yang menyelamatkan engkau. Mari kita mau datang dan meresponi tadi. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Ku di dalam Yesus. Biarlah itu yang mengikat hati kita. Biarlah itu yang membuat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita tenang. Itulah yang membuat kita damai. Itulah yang membuat sukacita. Bagi Bapak Ibu saudara yang menghadapi masalah, dan bagi Bapak Ibu yang meresponi pernyataan perkataan Yesus, bangkit dari tempatmu, bangkitlah dari tempatmu, dan katakan kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan yang mengatakan, datang kepadaku, keluar, keluar, dan keluar kau bertindak, dan aku akan menikmati ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dalam nama Tuhan Yesus, aku keluar mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Kami percaya Engkau melawat kami semuanya.
Kami percaya Tuhan akan bertindak dalam kehidupan, memberikan kelegaan, memberikan sukacita kepada kami. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya setiap yang mendengar firman Tuhan dan mereka timbul iman dan mereka boleh menikmati perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau terus akan berbicara melalui Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis, para medis TNI Polri. Mereka yang ada di garis depan Tuhan dalam menghadapi wabah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu, untuk anak-anakmu, untuk hamba-hambamu. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar, mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi, Engkau memperhatikan, dan Engkau bertanggung jawab dalam kehidupan kami dari awal sampai akhir. Yang membawa kami dari kedamaian, menuju kedamaian, sukacita, dan sukacita yang melimpah di dalam hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat pada para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan atas karya Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan mengajar kami untuk menembus batas dan menggapai kasih itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kau terus lawat kami dalam hidup kami. Di masa-masa ini Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga pernikahan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, pendidikan saudara, di mana saudara berada. Apa yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena Allah menghadapkan wajahmu dan memberikan damai sejahtera. Allah membukakan tingkap-tingkap untuk menurunkan berkat. Tidak ada wabah yang celaka yang ada di dalam hidupmu. Tuhan angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan, tanamkan benih-benih ilahi untuk melahirkan generasi-generasi ilahi. Dan sekarang saudaraku terima berkat ini dengan iman. Dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.